Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman trader semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu tanggal 3 November 2021. Zona Forex hadir kembali ya, akan memberikan gambaran analisa khususnya di market SAU USD. Oke. Di sini ya, setelah kita perhatikan pergerakan kemarin SAU USD masih dalam rangka pergerakannya sangat kecil sekali ya. Kalau kita lihat di time frame daily ya, atau di satu, pergerakan masih belum ada perubahan ya. Kalau kita lihat di pergerakan candle di 3 hari ke belakang ya, posisi terakhir ini kan ada kekuatan seller yang sangat besar. Ini perhatikan ya di sini. Ini kekuatan seller yang sangat besar yang warna pink ini ya. Meskipun ada penolakan buyer ya. Penolakan buyer tapi tidak mencapai 50% dari pergerakan ini. Jadi masih ditutup volume seller yang cukup besar ya. Terus kemudian di hari berikutnya buyer masih mencoba menekan ya, kalau kita perhatikan di sini. Tapi di mana buyer ini tidak berhasil melebihi volume dari candle sebelumnya yang warna pink ini, maka terjadi penolakan seller di hari kemarin. Oke, di hari kemarin nih. Nah, ini penolakan seller. Oke, kalau secara tren daily memang kecenderungan tren masih kuat naik ya. Tapi di pergerakan kecil ya, struktur candle yang terbentuk di sini ini jika transaksi harus hati-hati, harus diperhatikan karena struktur candle terakhir di sini ya, di beberapa hari ke belakang ini kondisi tren menurun. Nah, di sini meskipun kekuatan buyer trennya masih kuat naik ya, tapi di time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat di posisi struktur candle saat ini nih masih terjadi penurunan. Nih, kalau kita perhatikan ya secara kasat mata, maka kemarin candle seller masih menguasai dan ditutup di candle turun ya, ini yang warna pink ini. Tapi seller belum berhasil juga ya menutup posisi di candle yang biru ini ya, masih setengah, istilahnya masih setengah ya, masih masuk di area retrace kalau kita perhatikan yang video kemarin ya. Nih, tapi di sini kecenderungan masih kuat turun. Kalau kita perhatikan di candle terakhir ini masih mencoba untuk kuat turun ya. Oke, lebih detailnya kita coba masuk di dalam time frame H1 ya. Ya, untuk kita coba menentukan titik entry triggernya area mana ya. Oke, di sini di time H1 ya yang bisa kita lihat ini yang pergerakan kemarin ya, dari pembukaan ini sempat terjadi penurunan ya, kemudian naik, kemudian saat ini turun. Nah, kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, pergerakan kemarin masih bergerak di range area level psikologi terdekat ya. Ini hampir 1 hari itu belum bisa bergerak keluar dari tren keluar dari level psikologi yang ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini karena ini SAU USD menembus level-level psikologi yang bawah ya, maka kecenderungannya masih kuat turun ya. Kalau kita perhatikan di time frame daily tadi juga kelihatan seperti itu. Oke, sekarang kita cari level psikologi terdekat ya. Yang pertama itu area sini ya.
Yang pertama yang kemarin masih mencoba untuk ditembus ya. Ini psikologi pertama area sini. Kita perhatikan 1789 ya. Ini area terdekat. Kemudian yang kedua area sini ya. Ini teman-teman perhatikan 1786 ya. Ini area level psikologi terdekat. Kemudian ada di level ini ya, ini yang kemarin belum dapat ditembus ya. Ini saya ganti warnanya biar jelas. Oke. 1795 ya. Kemudian level psikologi berikutnya ini yang terjadi banyak penolakan 1781 oke, sampai dengan 1771 oke. Kalau dia terjadi kenaikan dia akan tes kuat di sini 1800 oke. 1800 kemudian di sini area sini ya 1803 sampai dengan 1810 ya. Ini perhatikan teman-teman di sini ya. Kalau kita kaca dari pergerakan kemarin XAUUSD untuk hari ini ya, dia akan mencoba menembus level psikologi terdekat yaitu 1786 oke, sini sampai dengan 1789. Ini yang harus kita perhatikan ya. Seperti biasa yang saya sampaikan, jika terjadi breakout di atas 1789 ya, maka XAUUSD akan mencoba untuk tes ke level 1795. Tapi jika dia bergeraknya hari ini dia berhasil menembus 1786, maka dia akan meneruskan tren turun. Nah, target berikutnya adalah 1781 ya. Kalau ini tertembus dia akan di level 1771. Kalau dari saya kecenderungan tuh hari ini masih kuat turun ya, dengan titik uji 1789 ini yang wajib diperhatikan, karena XAUUSD bisa juga untuk hari ini dia kembali retrace area sini. Nah ya, retrace area 1789 ya, sebelum dia meneruskan tren turun. Jadi dia juga bisa retrace di area 1789 dulu tes uji. Nah, jadi nanti kalau teman-teman trader semua ada pengambilan posisi sell di area 1789, yang wajib diperhatikan adalah struktur candle yang terbentuk ya di area sini. Apakah dia memang kecenderungannya dia menembus level di atas 1789 atau dia seller akan menolak ya di level 1789 ini. Jadi sebelum sell nanti bisa diperhatikan posisi atau bentuk candle yang terjadi ya, bisa bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun terbentuk struktur candle yang memang terlihat turun seperti itu. Ya, ini yang harus teman-teman perhatikan nantinya. Ya, ketika harga retrace ya, retrace itu maksudnya adalah kembali ya di level 1789. Titik uji yang pertama di sini. Kemudian titik uji yang kedua adalah 1786 yang harus berhasil ditembus di area sini. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan dari dua level ini.
itu. Tapi kalau nanti dia menembus 1786, boleh nggak saya ambil posisi sell di bawah ini? Boleh ya. Contoh bisa diambil di 1785 atau 84. Nah, itu bisa ambil sell di situ. Ya, yang penting teman-teman paham mengenai struktur candle yang terbentuk ya. Memang terlihat. Kadang terlihat ke kasat mata itu, oh ini turun nih. Bisa diambil posisi dengan target 1781. Gitu ya. Ini yang harus diperhatikan untuk hari ini ya, level psikologi terdekat 1786 sampai dengan 1789. Oke. Dan jangan lupa hari ini pun banyak berita ya yang kita lihat, berita yang hari ini yang teman-teman perhatikan ya untuk berita malam ini. Ini ada USD ya jam 19.15 di ADP non-farm employment change ya, dimana data yang ada, data sebelumnya adalah 568.000, forecastnya diprediksikan akan keluar 400.000 ya. Jadi prediksinya adalah data non-farm employment change ini, ADP ini terjadi penurunan ya. Kalau memang nantinya aktualnya ini sesuai dengan forecast, maka USD diprediksikan akan melemah. Nah, ketika USD melemah, maka di XAU USD akan mengalami kenaikan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari ESM Service PMI, ini datanya sama ya, forecast sama previewsnya sama. Preview sama forecastnya sama 61,9, dimana nanti kalau aktualnya memang sama. Jadi untuk data ISM Service PMI bisa dikatakan netral ya. Jadi yang bisa diperhatikan nanti data dari kedua berita ini kita lihat ya. Tapi kalau nanti ADV non-employment change-nya ini aktualnya bagus ya, warna hijau gitu di atas forecast 400.000, maka USD diperkirakan akan menguat dan XAU USD atau gold akan terjadi pelemahan seperti itu. Jadi teman-teman trader diperhatikan di jam 19.15 nantinya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang kita berikan dari Zona Forex ini bermanfaat buat teman-teman trader, bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah subscribe ya. Kalau video ini memang bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman bantu share, like ataupun komen ya jika ada yang mau ditanyakan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.